Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lovenia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran tentang cerpen. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Pengertian cerpen. Cerpen pendek adalah karya sastra naratif yang mengisahkan suatu peristiwa atau pengalaman dalam bentuk prosa fiksi dengan jumlah kata yang terbatas. Cerpen juga memiliki struktur yang jelas termasuk tema, tokoh, alur, latar, dan sudut pandang. Selanjutnya yaitu unsur-unsur cerpen. Cerpen memiliki tema adalah ide pokok yang mendasari cerita. Tokoh, karakter terlibat dalam cerita, baik protagonis maupun antagonis. Lalu alur adalah urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar adalah waktu dan tempat di mana cerita berlangsung. Dan yang terakhir yaitu sudut pandang adalah perspektif dari mana cerita diceritakan. Selanjutnya, cerpen memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah ceritanya fiktif. Cerpen merupakan cerita fiktif atau tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Lalu jumlah katanya sedikit. Cerpen umumnya hanya terdiri dari beberapa ribu kata atau beberapa halaman. Jumlah kata cerpen biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga yaitu keterbatasan tokoh. Karena panjangnya yang terbatas, cerpen tidak memiliki banyak tokoh atau karakter. Biasanya cerpen terdiri dari karakter utama dan 1 atau 2 karakter pendukung saja. Selanjutnya yaitu plot yang singkat. Cerpen memiliki plot yang singkat dan hanya fokus pada satu aspek saja. Hal ini yang membuat cerpen begitu disukai karena alurnya yang ringkas, jelas, dan gak berbelit-belit. Selanjutnya yaitu gaya bahasa yang padat. Cerpen ditulis menggunakan gaya bahasa yang padat dan menggunakan kalimat efektif. Ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan jumlah kata agar tidak terlalu bertele-tele. Dan yang terakhir yaitu punya kesan mendalam. Meskipun singkat, cerpen seringkali meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. Alasannya karena cerpen punya gaya penulisan yang kuat, karakter yang menarik, dan tidak terlalu banyak konflik. Selanjutnya yaitu struktur cerpen. Cerpen memiliki abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Abstrak adalah bagian dari cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Orientasi adalah berisi penentu peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi adalah kemudian cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan bagi para tokoh yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Dan yang keempat yaitu resolusi. Terakhir pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan komentar aktif terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut simpulan cerpen. Selanjutnya, dalam cerpen terdapat nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nilai-nilai kehidupan adalah prinsip moral dan etika yang dapat dipetik dari pengalaman atau peristiwa dalam cerpen. Selanjutnya ada beberapa nilai yang sering muncul dalam cerpen, antara lain kejujuran. Kejujuran pentingnya berkata dan bertindak jujur. Yang kedua kemanusiaan, empati dan kepedulian terhadap sesama. Dan yang ketiga yaitu persahabatan, nilai-nilai yang menjunjung hubungan yang baik antar individu. Dan yang keempat yaitu kekeluargaan, pentingnya keluarga dan saling mendukung. Dan yang terakhir yaitu keadilan, perlunya memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Lalu siswa ditugaskan untuk menganalisis cerpen. Bacalah cuplikan cerpen di bawah ini. Di tengah malam yang sunyi, Lila terbangun dari tidurnya dengan mata pandangannya dan bermimpi. Ia bertemu sosok misterius yang memberinya pesan penting tentang kehidupan. Setiap malam, Lila kembali ke dunia mimpi itu, belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri dan harapan yang ia miliki. Namun saat ia terbangun, Lila merasa ragu apakah mimpi itu nyata atau hanya ilusi. Akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti pesan tersebut dan perubahan positif mulai terjadi dalam hidupnya. Lalu siswa ditugaskan untuk menentukan struktur cerpen tersebut, tema, amanat, penokohan, alur, latar, dan gaya bahasa. Selanjutnya yaitu macam-macam gaya bahasa.
Yang pertama ada metafora, gaya bahasa kiasan atau perumpamaan. Contohnya, anak itu seperti kutu buku. Dan yang kedua yaitu simile, membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Contohnya, wajah lila seperti rembulan yang bersinar terang pada malam hari. Yang ketiga yaitu personifikasi, menggambarkan benda mati, hewan atau tanaman layaknya seperti manusia. Contohnya, pensil itu menari di atas meja. Dan yang terakhir yaitu hiperbola. Hiperbola menggambarkan sesuatu dengan berlebihan. Contohnya, 10 menit ini terasa 1 jam. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.